Sempat hampir merapat, Christopher resmi batal gabung dengan Chelsea. Upaya Chelsea untuk menggait Christopher akhirnya menemui kegagalan. Salzburg bersikeras untuk mempertahankan Friend sebagai direktur olahraga mereka. Friend telah mengkonfirmasi sempat ada komunikasi dengan pihak Chelsea. Pria 45 tahun tersebut bahkan sudah menyatakan sepakat untuk pindah ke klub yang bermarkas di Stamford Bridge tersebut. Namun kini Friend memastikan bahwa dirinya tak jadi ambil pekerjaan di Chelsea itu. Friend merasa dirinya harus bertahan di Salzburg setelah dirayu oleh klub asal Austria tersebut. Legenda Manchester United sebut Jude Bellingham nyaris bergabung dengan Setan Merah. Sebuah kisah dituturkan oleh Brian Robson terkait Jude Bellingham yang menyebut bahwa sang gelandang sebenarnya nyaris pindah ke Manchester United. Robson bercerita bahwa Bellingham sudah datang ke Carrington. Pada saat itu ada pertemuan antara keluarga Bellingham dan juga manajemen Manchester United, dan pada saat itu skalanya terlihat positif. Namun ia tidak menyangka bahwa Bellingham menolak pinangan dari Setan Merah dan memilih untuk bergabung dengan Borussia Dortmund. Demi juara Liga Champions, De Ligt pilih tinggalkan Juventus. Bek tengah Matthijs De Ligt menilai mantan klubnya yakni Juventus tengah berada di dalam krisis. Menurut dia, keputusan pindah ke Bayern Munchen adalah langkah yang sangat tepat. De Ligt mengungkapkan alasannya meninggalkan Turin, yakni demi meraih gelar ambisinya untuk menjuarai Liga Champions. Juventus adalah tim yang hebat, tetapi datang ke sini adalah langkah yang lain bagi saya karena Bayern memiliki ambisi untuk memenangkan Liga Champions. Saya tidak merasakan hal itu sewaktu berada di Juventus, kata dari Matthijs De Ligt. AS Roma jadi tim paling boros peluang di Serie A musim ini. Serie A Italia musim 2022-2023 telah berlangsung selama 7 pekan. Dari 7 jurnata yang sudah berlangsung, statistik menunjukkan jika AS Roma menjadi tim paling boros peluang dari 19 kontestan yang lain. Dari sekian banyak peluang yang sudah mereka ciptakan di 7 laga tersebut, AS Roma seharusnya paling tidak mencetakkan 14 gol dari 7 pertandingan yang sudah berlangsung. Namun tim asuhan dari Jose Mourinho baru bisa mencetakkan 8 gol saja, dan statistik buruk ini jelas harus dibenahi oleh Mourinho dan seluruh pasukannya. Gerard Pique dilaporkan bertengkar dengan Xavi Hernandez. Bek tengah Barcelona Gerard Pique dilaporkan terlibat pertengkaran dengan pelatih Xavi Hernandez di ruang ganti tim. Penyebabnya dilatar belakangi oleh kurangnya waktu bermain dari Sergio Busquets. Kabar ini menimbulkan spekulasi bahwa Pique bisa saja meninggalkan Barcelona pada jendela bursa transfer musim dingin nanti. Di sisi lain, Xavi telah ditanya oleh media terkait kurang waktunya bermain dari mantan rekan timnya tersebut. Ia menyebut bahwa Barcelona membutuhkan persaingan sekaligus meregenerasi para pemain yang sudah tua. Real Madrid kehilangan minat untuk datangkan Kylian Mbappe. Real Madrid dilaporkan telah kehilangan minat untuk bisa mendatangkan striker PSG yakni Kylian Mbappe, menyusul upaya mereka yang gagal untuk mengontraknya pada musim panas kemarin. Marca mengklaim bahwa Real Madrid telah menutup pintu bagi setiap langkah masa depan untuk Mbappe karena tuntutan keuangan pemain yang Los Blancos tidak mau memenuhinya. Kondisi membaik, Marcus Rashford siap tampil di derby Manchester. Ada kabar baik datang bagi Manchester United. Sang penyerang mereka yakni Marcus Rashford dilaporkan bakal fit untuk berhadapan dengan Manchester City. Dilansir dari Manchester Evening News, Rashford sudah pulih dari cedera yang membekapnya. Sang penyerang diyakini bakal fit dalam beberapa waktu ke depan untuk bisa membela United saat berhadapan dengan Manchester City. Marcus Rashford bukan satu-satunya pemain Manchester United yang sudah pulih dari cedera. Donny van de Beek sudah pulih terlebih dahulu dan sang gelandang bahkan sudah mengikuti sesi latihan tim di akhir pekan kemarin. Lisandro Martinez diklaim bek terbaik di Liga Inggris. Pemain bertahan Tottenham Hotspur yakni Christian Romero mengklaim Lisandro Martinez sebagai salah satu bek terbaik di Liga Inggris pada saat ini. Romero bahkan menyebut bahwa penggawa dari Manchester United tersebut sudah satu level dengan bek Liverpool yakni Virgil van Dijk. Arsenal sekarang semakin dewasa. Arsenal jadi salah satu tim terbaik di awal musim ini. Meriam London masih memimpin klasemen sementara dengan koleksi 18 poin dari total 7 pertandingan dan baru 1 kali mengalami kekalahan.
Arsenal yang sekarang tampak jauh lebih bersaing di papan atas, dan target 4 besar seharusnya bukan lagi hal yang mustahil. Perkembangan Arsenal ini pun diamati oleh Michael Owen. Musim lalu Owen melihat Arsenal sebagai tim yang lembek, tetapi sekarang situasinya sudah jauh berbeda. Musim ini mereka tampak lebih dewasa, meski memiliki banyak pemain muda dalam tim mereka, ujar dari mantan pemain Liverpool tersebut. Gabriel Jesus kecewa tak dipanggil timnas Brasil. Performa dan kontribusi apik dari Jesus di musim ini seharusnya cukup untuk menjadi pertimbangan. Namun striker berusia 25 tahun itu pun memahami bahwa pelatih berhak menentukan keputusan tim. Sejauh ini Jesus masih merespon dengan positif. Dia mengaku tidak ada masalah dengan keputusan dari sang pelatih walau sedikit merasa kecewa. Saat ini Tite memilih penyerang-penyerang lain daripada Jesus. Dia memanggil Richarlison, Roberto Firmino, dan Pedro dari Flamengo. Pedri sesumbar Spanyol punya peluang jadi juara Piala Dunia. Gelandang timnas Spanyol yakni Pedri tidak mau terpengaruh dengan berbagai prediksi yang menyebut bahwa Spanyol bukanlah tim favorit untuk bisa mengangkat trofi Piala Dunia. Gelandang Barca tersebut menilai bahwa La Furia Roja masih memiliki peluang untuk bisa mematahkan prediksi tersebut. Pedri menilai peluang Spanyol untuk meraih Piala Dunia 2022 yang bakal digelar di Qatar nanti kini terbuka cukup lebar. Dengan perencanaan yang matang terutama terkait taktik dan strategi bermain, La Furia Roja bisa menjadi kampiun di Piala Dunia nanti. Rafael Leao tak mau pindah menuju Chelsea. Kabar bagus didapatkan oleh fans AC Milan setelah Rafael Leao dikabarkan enggan bergabung dengan Chelsea dan ingin segera menekan kontrak yang baru bersama AC Milan. Sebelumnya ada kabar bahwa situasi dari Rafael Leao di AC Milan terpantau oleh Chelsea. Mereka kemudian disebut bertekad untuk membawa Leao menuju Stamford Bridge. Namun usaha dari Chelsea tersebut tampaknya bakal sia-sia. Pasalnya Rafael Leao dikabarkan enggan pindah menuju London. Gazeta dello Sport mengklaim bahwa Leao masih ingin bertahan di AC Milan, bahkan ia siap menekan perpanjangan kontrak yang baru. Memphis Depay sukses buat Xavi merasa terkesan. Nasib Memphis Depay di Barcelona berpotensi berubah. Sang penyerang dilaporkan sukses membuat Xavi terkesan atas performanya. Xavi memang awalnya ingin melepas Memphis Depay, namun ia berubah pikiran terhadap sang winger pada saat ini. Depay di awal musim ini memang tidak diberi cukup banyak jam bermain oleh Xavi, namun sang pemain terus menunjukkan komitmennya di mana ia bekerja keras di setiap sesi latihan Barcelona. Ia juga selalu tampil apik saat diberi kesempatan main oleh Xavi. Jadi sang manajer benar-benar terkesan kepada Memphis Depay pada saat ini. Sang manajer berpotensi mempertahankan Depay di akhir musim, asalkan Depay bisa menjaga konsistensi dan komitmennya bersama Barcelona. Nicolo Zaniolo kaget tak dipanggil Mancini ke timnas Italia. Setelah tampil oke di awal musim ini bersama AS Roma, Nicolo Zaniolo mengaku terkejut kenapa namanya tidak dimasukkan oleh Roberto Mancini ke dalam daftar skuad terbaru dari timnas Italia. Menurut laporan dari Sky Sport Italia, Zaniolo mengaku terkejut tidak dipanggil oleh Mancini, bahkan untuk dijadikan sebagai pemain pengganti yang mengalami cedera. Padahal si pemain sendiri sudah pulih dari cedera yang dialaminya dan tengah dalam puncak performanya bersama AS Roma. Calvin Phillips cedera, Gareth Southgate panggil gelandang veteran Liverpool. Manajer timnas Inggris yakni Gareth Southgate memutuskan untuk sedikit mengubah daftar timnya untuk UEFA Nations League kali ini. Ia memutuskan untuk memanggil Jordan Henderson ke dalam skuad The Three Lions. Southgate awalnya memanggil Calvin Phillips untuk bermain di Jeddah Internasional kali ini, namun sang manajer terpaksa harus menyoretnya karena cedera. Diketahui Henderson menjadi langganan di timnas Inggris dan kapten Liverpool tersebut diharapkan bisa jadi pembeda bagi The Three Lions pada laga UEFA Nations League. Chelsea siap single Arsenal dan Liverpool dalam perburuan Douglas Luiz. Chelsea dikabarkan siap bersaing dengan Arsenal dan juga Liverpool dalam perburuan gelandang milik Aston Villa yakni Douglas Luiz. Kabarnya Chelsea siap bergerak untuk mendekati Luiz pada bursa transfer musim dingin. Tahu si biru memang sudah memboyong Carne cukup mewah dari Aston Villa sebelumnya. Akan tetapi Carne masih berusia 18 tahun. Jadi Chelsea butuh pemain yang lebih senior untuk bisa memperkuat lini tengah mereka ke depannya.
Chelsea sendiri kemungkinan kehilangan dua pemain lainnya di lini tengah, yakni N'Golo Kante dan juga Jorginho. Usia mereka sudah memasuki 30 tahun dan kontrak mereka berakhir pada musim panas mendatang. Liverpool ikut gabung Arsenal dalam perburuan Mudryk. Raksasa Liga Inggris Liverpool dikabarkan ikut menyaingi Arsenal dalam perburuan gelandang Shakhtar Donetsk, yakni Mikhailo Mudryk. Dilansir dari Calcio Mercato, Liverpool sendiri kabarnya memang ingin mencari winger tambahan sejak musim yang lalu. Memang mereka sudah mendatangkan Luis Diaz, namun The Reds masih belum puas dengan stok winger yang ada. Gelandang yang masih berusia 21 tahun tersebut tampil impresif di musim kali ini. Ia tak mengecewakan klubnya saat ia dipercaya menjadi pemain inti. Sejauh ini dia sudah mengemaskan 2 gol dan juga 3 assist dari total 5 pertandingan, di mana 2 gol dan 2 assistnya diantaranya diciptakan di ajang Liga Champions. Pochettino berpotensi kembali melatih klub Liga 1 Prancis. Mauricio Pochettino hingga saat ini masih menganggur setelah dipecat oleh PSG. Namun ia diperkirakan tak akan butuh waktu lama untuk kembali mendapatkan pekerjaannya lagi di Liga 1 Prancis. Dengan kondisi pelatih Ongnes saat ini, yakni Luis Favre, berada di dalam tekanan. Menurut laporan Diario AS dan juga Football Espanya, Pochettino dan Nice akan bertemu untuk membahas potensi mengisi posisi kursi pelatih jika memecat Favre nantinya. Allegri di ujung tanduk, Pavel Nedved ingin tunjuk Conte sebagai pelatih baru Juventus. Sekarang ini kontrak masih Milan Allegri di Juventus masih berlaku hingga tahun 2025. Akan tetapi sepertinya ia bisa pergi lebih cepat dari Turin, sebab sekarang nasibnya berada di ujung tanduk. Dan menurut laporan dari Daily Mail, Juventus kini sudah mulai berpikir untuk mencari pelatih yang baru. Bahkan legenda sekaligus wakil presiden Juventus yakni Pavel Nedved dikabarkan sudah mengantongi satu nama. Ia adalah ex-Bianconeri juga, yakni Antonio Conte. Kabar kembalinya Antonio Conte ke Juventus sendiri sekarang berhembus semakin kencang. Pasalnya Conte malah terlihat berada di Turin. Mulai PDKT, Manchester United optimis segera tuntaskan transfer Neymar. Manchester United dikabarkan optimis bisa menuntaskan transfer bomber PSG yakni Neymar. Dikabarkan PSG saat ini ingin menjual Neymar untuk menghindari financial fair play. Laporan dari Todo Viejas tersebut mengklaim bahwa Setan Merah sudah memulai kontak dengan sang ayah Neymar. Manchester United pun optimis bisa menuntaskan transfer tersebut di Januari 2023 nanti. Menurut media yang berbasis di Spanyol tersebut, Neymar diplot untuk mencari pengganti dari Cristiano Ronaldo yang hampir pasti meninggalkan Old Trafford. Setan Merah kabarnya akan memberikan bayaran fantastis kepada Neymar jika ia mau bergabung dengan Manchester United. Nantinya ia bakal menjadi salah satu pemain dengan bayaran tertinggi di ajang Liga Inggris. Diyakini kepindahan Neymar ke Manchester United akan menelan biaya tak kurang dari 100 juta euro atau sekitar 1,4 triliun rupiah. Dan itu adalah informasi mengenai berita bola hari ini. Bagi kalian yang suka dengan Barcelona ataupun Manchester United, jangan lupa mampir ke Barca TV berita Barcelona terbaru dan juga channel GGMU berita Manchester United terbaru. Untuk linknya ada di kolom deskripsi. Jangan lupa untuk di subscribe ya sob. Dan itu adalah berita bola kali ini. Jangan lupa kunjungi channel kami lainnya. Untuk linknya ada di kolom deskripsi. Jangan lupa ya like, komen, dan sebarkan video ini biar teman kamu tidak gundul tentang berita bola. Dan akhir kata, watch out.